Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Bu Karni. Bagaimana kabarnya? Baik Bu? Alhamdulillah baik saja. Bu, saya ingin sebelumnya nanti kan Bu Ulfa akan melakukan coaching. Ya. Sebelumnya saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam Bu Ulfa melakukan percakapan coaching nanti. Baik. Kira-kira Bu Ulfa bersediakah menjawabnya? Bersedia Ibu. Ya Bu, terima kasih. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ulfa lakukan dalam melakukan coaching nanti Bu? Pada saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Ya. dengan menggunakan alur tirta dan dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian saya ingin mendengarkan aktif pada saat coaching, mengajukan permasalahan yang dia temui. Ya, baik. Itu menggunakan teknik tirta dan teknik rasa gitu. Kemudian kompetensi mana yang akan Bu Ulfa lakukan atau spesifikkan dalam melakukan observasi Bu? Saya akan lebih menspesifikasikan tentang membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Nanti pada saat saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya ingin melakukan dengan alur tirta secara runtut dan menggunakan teknik rasa. Iya Bu, berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci dapat menggali ide-idenya dengan baik ya Bu. Iya, Ya. betul sekali. Nah, untuk selanjutnya silakan Bu Ulfa melakukan coaching. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu Karni. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana suasana hari ini? Apakah menyenangkan? Hari ini sangat menyenangkan Bu. Sepertinya ada masalah yang mau disampaikan Bu Asih. Oh iya Bu, saya itu ingat kemarin tuh saya kepikiran terus. Saya punya permasalahan siswa saya itu kalau pelajaran bahasa Jawa itu tidak semangat belajar dan masih kesulitan belajar bahasa Jawa. Oh, apakah Bu Asih sudah menelusuri permasalahannya? Ya masalahnya banyak Bu, sebabnya itu juga banyak, ada yang dari siswa, ada yang dari keluarga, dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Oh iya. Seperti itu, Bu. Oh, berarti banyak sekali permasalahan yang ada dari anak-anak ya? Mungkin dari lingkungan atau dari keluarga atau internal anak itu sendiri. Menurut Bu Asih, Ya. kira-kira apa sih penyebab dari permasalahan tersebut? Penyebabnya itu siswa merasa kesulitan Bu untuk belajar, untuk menghafalkan kosakata, untuk menerapkannya pun juga mengalami kesulitan. Terus siswa itu kalau di lingkungan belajar atau di lingkungan tempat tinggalnya, Ya. mereka tidak mendapat contoh dari masyarakat sekitar ataupun dari keluarga mereka dan kurang mendengar, jadi insentitas dalam mendengar bahasa kromo itu kurang. Oh, berarti mungkin mereka kurang mendapatkan contoh ya, Iya, betul. mendapatkan teladan dari Iya. lingkungan sekitarnya. Ya. Apakah menurut murid-murid Bu Asih dalam mereka mempelajari bahasa Jawa itu, apakah mereka menganggap bahasa Jawa itu pembelajaran yang sangat sulit? Ya, sangat sulit seperti bahasa asing Bu, karena mereka untuk angka 1, 2, 3, 4 gitu aja tidak tahu. Antara 6 dan bahasa kromonya apa itu juga tidak tahu, padahal 6 itu bahasa kromo juga seperti itu. Jadi sangat kurang sekali dalam bahasa kromo, dalam menggunakan, dalam memanfaatkannya seperti itu. Berarti mereka masih kurang pengetahuannya dalam pemahaman tentang bahasa kromo ya. Padahal bahasa kromo itu sangat menjiwai dari orang Jawa nggih. Seperti kita orang Jawa seharusnya mereka sudah lebih paham karena sudah SMP nggih. Terus menurut Bu Asih, bagaimana sih kondisi ideal yang Bu Asih harapkan dari anak-anak didik Bu Asih? Nah, jadi kondisi ideal yang saya harapkan yaitu anak-anak bisa menggunakan bahasa Jawa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Tapi ya ada kondisi yang lain yang menjadi hambatan seperti tadi.
Asih, apa sih yang dilakukan, apa yang harusnya dilakukan oleh Bu Asih untuk mempermudah anak dalam memahami pembelajaran bahasa Jawa tersebut? Ya, kalau saya itu yang saya lakukan ya saya berusaha menambah kosakata murid dalam satu hari, sedikit demi sedikit nantinya mereka akan terkumpul di memori mereka, Iya. nantinya bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Betul ya Bu, mungkin memang dalam pembelajaran bahasa khususnya ya kita membutuhkan ketelatenan dalam mempelajari bahasa. Tidak bisa langsung ketika kita belajar 1+1 sama dengan 2, mungkin memerlukan pembiasaan. Iya, Memang betul seperti itu. Terus apakah yang metode yang dilakukan oleh Bu Asih tersebut sudah berhasil dilakukan? Sudah pernah berhasil metode yang saya lakukan. Oke. Terus setelah melakukan itu dan berhasil, menurut Bu Asih tingkat keberhasilannya Kalau tingkat bagaimana? keberhasilannya itu sekitar 80. 80 ya. Iya. Berarti lebih berbobot lagi nggih dengan melakukan. Oke. Bu Asih, jika diberi nilai, berapakah tingkat keberhasilan metode tersebut? Tingkat keberhasilan metode tersebut menurut saya sekitar 80%. Iya. Berarti sudah tinggi ya tingkat keberhasilannya. Ya mungkin dibandingkan dengan yang tadi yang sebelum melakukan teknik tersebut, tingkat keberhasilannya lebih tinggi lagi. Iya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, apa saja rencana yang akan dilakukan dan langkah apa saja yang akan dilaksanakan selanjutnya? Apa rencananya ya? Menurut saya rencananya yaitu ketika dalam pembelajaran saya meningkatkan motivasi intrinsik siswa, yaitu antaranya dengan cara metode yang menyenangkan, games atau permainan seperti, terus kosakatanya diasah setiap hari, disuruh untuk menghafalkan, terus pembiasaan di lingkungan sekitar sejak hari Kamis, atau terus untuk supaya murid muda dalam mempelajari bahasa Kromo, saya akan memberi trik-trik dan rumus praktis ketika memilih kosakata seperti itu. Oh ya, berarti dengan berbagai metode yang dilakukan Bu Asih, kemungkinan besar anak-anak akan dapat untuk menguasai pembelajaran bahasa Jawa, gitu ya. Oke. Menurut Bu Asih, siapa saja yang bisa membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya yaitu kepala sekolah terutama, kemudian yang lain adalah warga sekolah seperti rekan sejawat, teman-teman, penjaga sekolah, begitu. Kalau untuk di kehidupan masyarakat ya warga masyarakat dan keluarga siswa itu sendiri, seperti itu. Semua berperan aktif ya dalam pembelajaran itu. Terus kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan waktu berapa lama? Karena ini berhubungan dengan bahasa, tidak bisa secara konstan, tidak bisa cepat. Oleh sebab itu kira-kira membutuhkan waktu 2-3 tahun. Jadi ketika lulus SD tidak bisa berbahasa Jawa Kromo, tidak tahu apa itu Kromo, apa itu Ngoko, kemudian ketika SMP setiap harinya minimal 10 kata berbahasa Kromo alus, maka mereka akan meningkat dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Iya, begitu nggih. Kapan mulai dilaksanakan? Ya, saya akan memulainya di awal tahun ajaran baru ini. Ya, pas awal nggih. Oke. Kemudian komitmen apa yang dilakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Berarti komitmen saya yaitu harus konsisten dengan rencana ini, membuat perencanaan yang sematang mungkin, kemudian dilaksanakan dengan sepenuh hati, maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian nanti akan membutuhkan evaluasi dari teman-teman ataupun kepala sekolah. Begitu ya Bu ya. Apakah ada dukungan yang diperlukan? Dukungan dari kepala sekolah, kalau dukungan material itu seperti media pembelajaran, kemudian buku, bahan bacaan seperti itu. Karena di sini itu kurang
buku. Ya. Seperti saat ini kelas 9 pun tidak punya buku Oh, jika begitu. jadi saya membutuhkan buku itu sebagai bahan bacaan, sebagai media untuk menambah kosakata anak seperti itu. Baik Bu Asih, semoga yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar, dan untuk kedepannya mungkin bisa Bagaimana Bu Ulfa perasaannya setelah melakukan coaching Bu Ulfa? Alhamdulillah saya merasa lega bisa membantu teman untuk memecahkan masalahnya. Ya. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin mengajukan pertanyaan lagi Bu. Silahkan Bu Karni. Nah, yang pertama, apakah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Kemudian indikator ketercapaian apa yang sudah dikembangkan oleh Bu Ulfa? Pada saat saya melakukan coaching tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga sudah melakukan membuat pertanyaan yang berbobot dengan alur tita, kemudian saya juga menyampaikannya dengan teknik rasa. Nah, baik Bu, itu sesuai dengan hasil catatan saya, Bu Ulfa sudah melaksanakan kompetensi inti coaching dengan teknik tirta, yaitu dengan mendengarkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kemudian untuk selanjutnya Bu, ke depan setelah melakukan coaching tersebut, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ulfa kembangkan lagi? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, presence itu. Pada saat coaching, coach saya belum bisa melaksanakan presence tersebut karena pada saat saya menggali pertanyaan yang berbobot, coach belum bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam dirinya karena mungkin beliaunya belum bisa berkonsentrasi penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Baik, untuk kedepannya Bu Ulfa akan melakukan kompeten yang akan Bu Ulfa lakukan atau kembangkan yaitu kehadiran penuh sehingga uji dapat hadir dengan penuh dan membantunya dapat dengan penuh rasa gitu ya Bu. Baik Bu, semoga kedepannya Bu Ulfa bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan lancar. Terima kasih ya Bu Ulfa. Terima kasih sama-sama Bu Karni.